Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita bersama podcast Diklat Merten TV. Gol 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 juara. Kali ini di podcast yang pertama kita akan mewawancara beliau Coach M. Yusuf, salah satu pelatih Diklat Merten yang kurang lebih sudah 3 tahun berada di Diklat Merten. Kita akan wawancara dengan beliau. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selalu semangat ini Semangat. kelihatan Pak Yusuf nih, boleh kita wawancara ya di channel podcast Diklat Merten TV Pak Yusuf. Ini ditonton oleh masyarakat umum, juga ini ditonton oleh keluarga besar Diklat Merten dan siapa saja insan sepak bola yang menjadi subscriber Diklat Merten TV. Coach Yusuf, boleh diceritakan latar belakang keluarga Pak Yusuf saat ini? Silakan Pak Yusuf. Ya, alhamdulillah. Ya, perkenalkan nama saya M. Yusuf, aslinya Jepara ya. Jadi saya memulai dalam main sepak bola sebelum terjun ke pelatihan. Jadi niat saya memang suka sepak bola. Jadi apa yang saya inginkan selalu saya utamakan yaitu tentang sepak bola. Kebetulan dulu rumah saya juga dekat sekali dengan stadion. Jadi Stadion Kamal Junaidi ya. Jadi setiap pagi, siang, bahkan menjelang malam selalu latihan sama teman-teman. Dan alhamdulillah dengan kegigihan saya bisa masuk tim Persijap Junior waktu itu. Tahun berapa itu? Waktu itu tahun 99. Jadi alhamdulillah 2 kali saya ikut. Yang pertama masuk semifinal nasional ya, bahkan juara 4 waktu di Malang kalah sama Persiba Balikpapan. Tahun kedua alhamdulillah dengan kekompakan, dengan semangat bisa juara 1 nasional. Piala Surat ini ya. Tahun 98 waktu itu finalnya lawan Persebaya, menang 2-1. Dan semenjak saat itu saya dapat panggilan timnas. Timnas Praolimpiade usia 21. Sempat seleksi. Waktu itu pelatihnya pelatih asing. Saya masih ingat pelatih asing, tapi dengan seleksi saingan saya waktu itu ada Bambang Pamungkas, Uston Nawawi, pemain Liga Divisi Utama dulu. Jadi saya menganggap kesempatan itu saya buktikan, tapi alhamdulillah belum ada kesempatan. Posisi saat itu Pak Yusuf masih baru juara Piala Surat ya. Langsung saingannya Divisi Utama ya waktu itu ya. Saingan Divisi Utama, saya usia 17, di seleksi itu usia 21 semua. Jadi itu kesempatan bagus, tapi saya gagal ya, memang kualitas saya belum bisa menandingi yang sudah pengalaman. Jadi itu semenjak saat itu alhamdulillah saya dinaikkan promosi ke tim senior, yaitu Divisi 1 waktu itu. Dan kesempatan itu pun selalu saya usia berapa waktu itu? Saya usia masih SMA kelas 3, yaitu 18 ya? 18 ya. Jadi saya masih kelas 3 SMA, sudah promosi tim senior. Ya, jadi Divisi 1, promosi Divisi Utama juga. Waktu itu kan yang ada cuman Divisi Utama, Divisi 1, 2, dan 3. Dan saya promosi ke Divisi Utama dengan posisi pemain depan. Striker ya? Pelatih siapa waktu itu pertama kali? Waktu itu saya ditemukan pelatih head coach Yudi Suryata. Pelatih yang pengalaman sekali waktu itu. Jadi pelatih yang menemukan bakat saya ya coach Yudi waktu itu. Semenjak saat itu alhamdulillah saya semakin naik dalam hal main sepak bola. Setelah itu saya selalu pindah dan bakat saya, keinginan saya memang di sepak bola. Waktu itu pihak Pemda juga ngasih tawaran untuk jadi pegawai PNS, tapi
dengan jiwa saya main sepak bola saya Pada waktu itu belum mau ya. belum mau. Oke, selanjutnya tentang karir sepak bola nih. Setelah katakanlah itu naik panggung itu di Piala Suratin, sempat dipanggil timnas pra Olimpiade, dan karir klubnya ini di mana saja nih Coach Cucu setelah itu? Alhamdulillah setelah saya membawa Persija promosi divisi utama, saya selalu pindah tempat, pindah klub dan level tinggi yaitu divisi utama. Ke Persema Malang, setelah itu ke Persib Bandung, PSIS, Delta Sidoarjo, PSS Sleman. Dan yang paling berkesan tetap tentunya di Persib Bandung. Kenapa berkesan? Di situ memang betul-betul kita itu jadi pemain sepak bola sangat-sangat dibanggakan. Nonton ya. Khususnya Bobotoh ya, waktu itu kan Bobotoh gitu. Selalu dukung support walaupun timnya ada di bawah. Tapi yang jelas awal mula saya memang di Persijap Junior sampai ke divisi utama. Apakah pernah main di Persijap seniornya setelah dari Persib? Sempat. Waktu itu divisi utama tapi hanya main 2 game. Kenapa itu? Ya biasa dalam sepak bola kan ada saatnya cedera lah. Waktu itu saya udah tidak bisa. Jadi cuma 2 kali main saya divisi utama. Saya ingin tahu tuh, Coach. Saya dengar pernah mengalami masa sulit itu, yaitu ketika cedera dan boleh dibilang lumpuh itu saya dengar itu. Tolong ini diceritakan, Coach. Saya itu setiap dapat tim selalu dapat ya buat saya cobaan kaki saya patah sampai lumpuh. Nah, waktu lumpuh ini sebetulnya sepele kejadiannya. Pagi ini di tim mana ini? Di tim Persijap, divisi utama. Jadi pagi masih latihan, tidak ada masalah. Saat siang persiapan latihannya waktu itu jam 2. Waktu itu coach Rudi Kelces waktu itu pelatihnya. Saya mandi, jatuh. Nah, jatuh langsung tiba-tiba tidak bisa jalan. Di kamar mandi? Iya. Mandinya ini biasanya kalau jatuh mandinya dari atas langsung ini. Iya, tiba-tiba kayak kepleset, langsung tidak bisa jalan. Misalnya jalan itu tiba-tiba jatuh. Untuk jalan pun tidak mampu untuk kekuatan kaki kanan. Itu jadi, tahun berapa kira-kira? Tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 ya. Jadi... Itu setiap seminggu 3 kali saya terapi di rumah sakit, di medis, di Kudus sampai saya lakukan. Tapi saya divonis aslinya, divonis tidak boleh main sepak bola lagi. Karena kaki saya itu ada istilahnya ada lumpuh itu akibat tulang belakangnya lepas. Pernah jatuh gara-gara jatuh gitu ya? Jatuhnya istilahnya di foto MRI itu diindikasi tulang belakang saya lepas, otomatis tenaganya tidak ada, dan itu divonis tidak boleh main sepak bola, sudah tidak bisa. Tapi dengan kegigihan saya usaha minta istilahnya itu kan medis, Jadi selain medis kan pasti ada upaya yang lain, dan upaya yang lain hanya mandi di laut, renang di laut setiap pagi saya. Dan ini cedera ini berapa lama ini? 7 bulan. Masya Allah. 7 bulan saya itu untuk jalan tidak bisa, susah. Jadi obatnya ya memang di laut. Saya lakukan mulai subuh, habis sholat subuh ke laut, mandi 2 jam balik. Setiap pagi. Dan alhamdulillah dengan doa saya, izin Allah, apa yang saya inginkan untuk main sepak bola diizinkan lagi. Oke. Saya melihat Coach Yusuf itu selama di Diklat Merden yang saya tahu 3 tahun lebih. Ini Coach Yusuf ini tidak pernah berhenti sholat malam, sholat tahajud. Dan saya lihat Coach Yusuf orang yang
benar-benar ibadahnya ini luar biasa. Boleh diceritakan apakah itu karena memang Pak Yusuf berasal dari keluarga yang taat dari kecil, ataukah ada pengalaman spiritual yang membuat Coach Yusuf ini menjadi orang yang kalau saya sebut adalah ahli tahajud di Diklat Martin? Coba ceritakan. Ya, alhamdulillah dari kecil saya sudah dididik tentang agama sama almarhum bapak saya sama ibu. Ya. Setelah main sepak bola, ya setelah saya mengalami hal-hal yang membuat saya maju untuk maju sukses, saya selalu minta doa dan mendekatkan sama Allah. Jadi dengan mendekatkan kita sama Allah, meminta petunjuk, insya Allah jalan kita dimudahkan. Jadi alhamdulillah apa yang saya lakukan ini saya seolah-olah dapat petunjuk. Jika mau sukses, selalu dekat sama Allah. Banyak untuk mendekatkan sama, istilahnya mendekatkan berdoa sama Allah. Ya salah satunya saya selalu sholatnya, alhamdulillah yang dulunya bolong-bolong, alhamdulillah sampai saat ini ya 5 waktu wajib selalu berjamaah, ditambah sholat sunnah. Oke, apakah istiqomahnya Coach Yusuf di dalam beribadah itu pengaruh besarnya salah satunya adalah karena paham betul saat cedera itu hanya Allah yang bisa bantu, bisa tolong, bisa sembuhkan. Apakah itu salah satu pengaruh besarnya atau karena ada pengalaman spiritual lain? Untuk masalah itu memang spiritualnya memang saya lebih tenang, tenang kalau selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang, hati kita akan tenang, apa yang kita inginkan insya Allah dimudahkan. Oke, baik Coach Yusuf. Nah, sekarang kita ingin tahu nih cerita keluarga nih sama istrinya nih dan anak-anaknya, keluarganya Coach. Silakan Coach. Ya, saya punya pengalaman waktu main di Persib Bandung. Itu sekali saya patah. Saya udah tidak bisa, istilahnya patah, tidak bisa main bola. 1 tahun lah. Setelah saya tidak dilanjut sama Persib, kaitannya dengan keadaan saya pulang dan ketemu sama mantan lah, istilahnya lah. Istri yang ya, mantan. Tiba-tiba ketemu, langsung saya ngajak nikah, Be. Berarti ketemunya di Bandung ya? Enggak, ketemunya di Jepara waktu saya pulang. Jadi itu teman sekolah saya, Be. Oh, teman SMA. Teman SMA kelas 1, kelas 2 SMA, tapi kelas 3 ya kita bisa karena berkarir ya. Dia kuliah di mana, di Malang, di Muhammadiyah Malang. Saya main di Persema Malang pun enggak ketemu selama 1 tahun. Tapi tiba-tiba setelah dari Bandung saya ketemu, ya mungkin jodoh ini. Langsung saya ngajak nikah, alhamdulillah beliau mau, dan saat ini alhamdulillah saya udah punya 3 anak, cowok semua. Siapa saja itu namanya? Namanya istri saya sih Lucia Herlinawati. Anak saya yang pertama itu Valusia Cifu Putra Yusuf Pratama. Yang kedua Valusia Enzo Putra Laki Yusuf. Yang ketiga Muhammad Cio Ramadan. Baik Coach Yusuf, ya itu latar belakang keluarga. Insya Allah anaknya nama-namanya pemain bola semua ini ya. Mimpinya jadi pemain bola dan mudah-mudahan menjadi pemain bola yang soleh ya Pak. Oke, Coach, sekarang tentang memulai karir kepelatihan ini Coach, bagaimana ceritanya, tolong diceritakan sampai dengan perjalanannya di Diklat Martin. Ya, silakan. Setelah saya pensiun dini, saya menilai pensiun dini soalnya saya udah tidak bisa, usia kalau nggak salah sudah 29. Jadi udah kaki saya operasinya gagal, otomatis jiwa saya
di sepak bola, cinta saya di sepak bola, saya masih melanjutkan lagi, yaitu dengan ya sekolah di kepelatihan, mulai lisensi D nasional, CAFC, BAFC. Untuk saat ini BAFC. Insya Allah kalau ada rezeki mau lanjut ke diploma atau AFC. Jadi dengan mempunyai kepelatihan sertifikat, saya dikasih kesempatan waktu itu pegang asisten Persijap ISC waktu itu. ISC Liga 2 lah ya. Ya, Liga 2. Pelatihnya waktu itu Coach Yusak Sutanto. Setelah itu tahun kedua masih dikasih kesempatan jadi asisten. Pelatihnya Coach Listiadi yang asli Medan. Di Medan, di tengah kompetisi ada pergantian head coach, ganti pelatih asing, lupa saya namanya. Dan setelah selesai kompetisi divisi Liga 2, saya kepengen jadi head coach lah. Jadi kepengen dapat kesempatan membuat tim, menyiapkan tim untuk lebih baik lagi. Jadi alhamdulillah waktu itu saya dapat tim klub Liga 3 yaitu PSD Demak. Di PSD Demak tahun berapa itu, Coach? Tahun 2018 ya. 2018 sebelum Covid kalau nggak salah itu. 2018 kasih kesempatan dan alhamdulillah pertama kali saya pegang klub, pegang tim, saya bisa membuat tim itu lebih baik, bahkan membuat lolos ke zona Jawa untuk pertama kali buat PSD Demak. Bahkan tinggal satu langkah lagi itu bisa masuk ke zona nasional. Sayangnya kalah di adu penalti sama PSKC Cilegon. Ciamis. Oh, PSGC. Ya, PSG enggak, Cimahi. PSKC Cimahi. Jadi itu pengalaman saya yang membuat saya istilahnya ada nama di kepelatihan. Itu, Oke, baik. Pada waktu itu ketemu dengan kita ya, akhirnya berada di Diklat Merden ya. Kalau tidak salah masuk Diklat Merden 2019 ya. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Sudah hampir 4 tahun ini Coach Yusuf. Pada waktu itu apa yang membuat panjenengan tertarik untuk bergabung di Diklat Merden pada waktu itu, mengirim lamaran itu kalau tidak salah ke saya. Coba tolong awalnya ceritakan gimana awalnya tertarik ingin menjadi pelatih di Diklat Merden. Pertama kali saya buka di Facebook, IG Diklat Merden, saya lihat ini Diklat. Saya baca, saya lihat kok aneh. Kenapa aneh? Siswanya banyak sekali, punya mes, punya tempat latihan, sehingga saya bismillah coba istilahnya apa? Kirim lamaran. Alhamdulillah ya manajemen saya sendiri waktu itu Pak ada respon, dan waktu itu saya ngecek langsung, soalnya memang jenengan kan pengen ketemu saya waktu itu kan. Kita ngecek lapangan, mesnya, sehingga ada keinginan semoga ini rezeki saya di sini. Soalnya memang saya melihat Diklat itu kan mendidik anak yang sebelum tidak bisa menjadi bisa. Ya. Bukan klub. Ya. Kalau klub itu menyiapkan tim untuk ikut kompetisi. Jadi kalau Diklat ini kan melatih anak-anak menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, alhamdulillah setelah ketemu ada kesempatan untuk gabung sama Diklat Merden waktu itu. Oke, baik. Apa kesan pertama Bapak ketika bergabung dengan Diklat Merden dan awal-awal ketemu dengan saya waktu itu wawancara ini? Kita dari awal dulu nih. Kesannya apa dulu coba? Kesannya saya yakin bisa. Kenapa yang bisa? Maksudnya bisa gabung sama Diklat. Melihat selain sepak bola kan
ada sisi keagamaan yang bagus sekali buat saya. Sama juga ke pihak kegiatan sekolah. Jadi ada kegiatan sekolah, ada keagamaan, ada sepak bola. Jadi khusus keagamaan yang memang saya kepingin gabung di Diklat Merden. Oke, baik. Kali ini sudah masuk tahun keempat ini Coach Yusuf masuk di Diklat Merden. Apa nih yang Anda rasakan? Apakah memang cocok, menyenangkan, atau dibetah-betahkan atau gimana nih? Saya kepengen tahu nih. Insya Allah saya betah di sini. Kenapa saya betah di sini? Pengalaman saya waktu pertama kali melatih di Diklat Merden itu kan di Kelampok itu, Yeah. pihak SMA. Saya punya pengalaman yang membuat saya sampai saat ini tidak bisa meninggalkan sholat tahajud. Yaitu saat saya bangun jam 1 ke kamar mandi, saya melihat di musola itu ada dua anak yang sholat tahajud. Jadi Siapa waktu itu? siapa ya? Galang. Ya, Galang. Galang Alfarisi ya? Ya, betul. Ya, terus? Jadi saya balik ke kamar itu biar merenung. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Sejak saat itu, alhamdulillah sampai saat ini sholat sunnah tahajud membuat saya wajib. Masya Allah. Jadi kalau tidak sholat tahajud, kayak ada yang hilang. Jadi itu pengalaman waktu pertama kali di Kelampok. Jadi ini untuk Ananda Galang Alfarisi nih, ahli tahajud juga, pemain Diklat Merden, yang masuk ke kontrak jangka panjang dia loh ya. Ini ternyata menginspirasi Coach Yusuf menjadi ahli tahajud nih. Hebat Galang Alfarisi dari Solo. Luar biasa. Oke, kemudian apa tanggapan Coach Yusuf setelah mengetahui bahwa sistem kerja di Diklat Merden semuanya ada kurikulum sekolah ada di pihak sekolah, kurikulum latihan kita punya kitabnya, kurikulum kemudian untuk Al-Quran mereka anak-anak belajar tahfidz yang semula itu 1 tahun 2 juz sekarang sudah dirubah menjadi 1 hari 1 ayat wajib store dan pencapaian anak-anak menjadi meningkat. Komentar Coach Yusuf dari aspek kepelatihan ini gimana itu dengan kombinasi kegiatan yang padat seperti itu untuk anak-anak dari aspek kepelatihan gimana? Kalau aspek kepelatihan alhamdulillah di sini kan juga ada Dirtek juga deh. Ya, ada Coach Edi ya, yang di posisi ada di Kelampok. Jadi saya di sini kan juga ada coaching staff kepelatihan. Jadi kami itu ada istilahnya kekompakan untuk kita punya kurikulum. Kita mengikuti supaya sama dalam melatih anak-anak. Jadi tidak ada yang melenceng. Bagaimana pola yang kita buat, bagaimana tahapan dalam latihan, sehingga pencapaiannya nanti akan sama. Itu Oke, kesan Pak Yusuf nih, baik kesan suka duka lah di Diklat Merden ini. Suka dukanya apa coba? Sukanya apa, dukanya? Sukanya alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk pegang tim. Kebetulan kan Diklat punya klub kan, sehingga keinginan saya untuk menjadi lebih baik dalam hal pelatihan ada di Diklat. Kalau dukanya ya saya jauh sama keluarga sama anak-anak gitu ya, paling dukanya. Baik. Oke. Kemudian harapan ke depan dari Coach Yusuf khususnya terhadap pemain binaan Coach Yusuf nih. Silakan, harapannya apa ini dalam membina ini? Harapan saya selama melatih di Diklat Merden ada pemain yang jadi. Pemain jadi istilahnya bisa main di klub profesional dan timnas. Alhamdulillah saya menemukan
sosok pemain yang saat ini ada di mana? Garuda Select ya. Garuda Select, yaitu Emre Hagil anak Medan. Itu memang awal saya sudah feeling calon pemain timnas. Dan ini semakin dekat untuk jadi pemain timnas, insya Allah. Kebetulan nggak mendapati eranya si Muhammad Fakhril Fahreza ya, nggak mendapati ya itu. Saat ini juga di timnas SEA Games itu ya. Jadi ada Muhammad Fakhril Fahreza, kemudian ada Ragil, dan sekarang muncul lagi 2010 yaitu Widi nih. Dipanggil oleh Coach Indra Safri untuk memperkuat Indonesia di Gotia Cup usia 13 gitu ya. Oke, baik Coach Yusuf, ya, tetap semangat selalu ya, dan pelatih yang menjadi idola anak-anak ahli tahajud dan selalu membawa keberkahan buat lingkungan ini. Oke, demikian wawancara kita pada podcast yang pertama Diklat Martin TV bersama Coach Muhammad Yusuf yang aslinya adalah Kota Jepara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.